Hai, seorang pengendara motor melintas di hutan. Tiba-tiba dihentikan oleh seekor anak burung hantu di tengah jalan. Pengendara motor itu pun menghentikan motornya, lalu turun dan berjalan mendekati anak burung hantu kecil itu. Dan seperti umumnya manusia zaman sekarang lah yang hidup di era media sosial, dia pun mengeluarkan HP-nya lalu mendekat ke arah anak burung hantu itu, kemudian mengambil foto. Saat difoto, anak burung hantu itu yang nampak masih bayi membungkukkan badannya berkali-kali. Aneh ini, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu. Dan hal yang mengharukan serta tak terduga pun terjadi, jauh dari dugaan kita, termasuk Anda. Yuk kita simak kisahnya. Seorang pemuda bernama Charlie bersama temannya melakukan riding sepeda motor menyusuri pinggiran kota menuju hutan untuk mencari udara segar. Cuaca saat itu tidak terlalu panas, jadi sangat mendukung untuk melakukan riding ke pedalaman hutan. Pemandangan alam hutan begitu menyegarkan. Tak terasa dia dan temannya sudah berada di tengah hutan. Namun tiba-tiba seekor anak burung hantu yang masih bayi mencegatnya di tengah jalan. Charlie pun berhenti. Dia menduga anak burung hantu itu jatuh dari sarangnya, lalu menunggu induknya datang. Burung itu nampak lucu. Charlie dan temannya mencoba mengambil gambar burung mungil itu. Tapi saat difoto, Charlie ini heran, burung itu kok terus-menerus membungkukkan badannya. Entah apa maksudnya. Dia tidak terlihat takut atau berusaha untuk kabur. Ketika Charlie mendekat, burung itu pun terus membungkukkan badannya. Charlie memperhatikan dengan heran. Yang jelas, Charlie merasakan suatu sikap yang hopeless dan putus asa dari anak burung hantu itu. Charlie menduga anak burung ini mungkin kehilangan keluarganya. Dia berharap Charlie menolongnya. Kemudian Charlie pun segera menghubungi pusat pelayanan konservasi hutan setempat serta menelpon polisi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Charlie, pusat layanan konservasi meyakini bahwa anak burung hantu yang ditemukan itu adalah jenis burung hantu langka yang dilindungi. Dan setiap bulan Mei dan Juni, burung hantu jenis ini menetas dan berkembang biak. Di mana saat menetas, sebagian anak-anak burung hantu itu terjatuh saat belajar terbang, kemudian mati. Jika seseorang menemukan anak burung hantu jenis ini, tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya secara langsung. Karena burung hantu itu sangat sensitif terhadap bau manusia. Kemungkinan jika anak burung hantu itu disentuh manusia, dia akan ditinggalkan induknya. Beberapa saat kemudian, polisi dan tim Animal Rescue pun datang. Polisi dan tim Animal Rescue memutuskan untuk membawa anak burung hantu itu ke kantor pusat layanan Animal Rescue. Charlie pun merasa ya lega lah ya, karena burung malang itu sudah ada yang mengurusnya. Semua orang beranggapan bahwa masalah ini selesai sampai di situ. Tapi ternyata kejadian aneh berikutnya itu terjadi. Suatu hari setelah kejadian itu, Charlie mendapatkan telepon dari polisi saat dia sedang libur agar segera datang ke kantor polisi. Charlie sama sekali tidak mencurigai apa-apa. Dia datang ke kantor polisi menggunakan motornya. Ketika dia berjalan di halaman kantor polisi, dia melihat ada seekor burung hantu yang mirip dengan anak burung hantu yang dia temukan di jalan tempo hari. Tapi ini kelihatannya agak sedikit lebih besar. Lalu Charlie bertanya pada polisi, "Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kok ada burung hantu yang sama dengan yang dia temukan tapi ukurannya lebih besar?" Polisi pun menceritakan bahwa dalam beberapa hari ini, kantor polisi itu didatangi oleh seekor burung hantu yang melihat-lihat ke dalam kantor polisi melalui jendela. Bahkan terkadang dia mengetuk-ngetuk kaca jendela, seperti hendak mencari sesuatu. Karena dia tidak menemukan apa yang dia cari, dia terus berbunyi, dan dia tidak mau beranjak dari jendela. Polisi dan staf memperhatikan burung hantu itu, yang memiliki jenis yang sama dengan yang mereka rescue beberapa waktu lalu. Dan polisi itu punya dugaan, mungkin ini adalah keluarga dari burung hantu kecil itu. Lalu mereka menghubungi tim Animal Rescue. Tim Animal Rescue berkeyakinan bahwa burung hantu yang berada di kantor polisi itu adalah induk dari anak burung hantu yang mereka rescue sebelumnya. Kemungkinan dia sedang mencari anaknya. Tim Animal Rescue pun segera menuju kantor polisi sambil membawa anak burung hantu itu tentunya untuk dipertemukan dengan induknya. Dan benar saja, ternyata itu adalah induk dari anak burung hantu yang direscue sebelumnya. Semua orang di kantor polisi itu merasa tersentuh dengan peristiwa ini.
Mereka pun mengembalikan anak burung hantu malang itu ke tempat di mana dia ditemukan untuk berkumpul kembali dengan induknya atau keluarganya. Sebuah pelajaran berharga bagi manusia tentang arti keluarga. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.